Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Anak-anakku, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6. Pada pertemuan kali ini kita mencoba untuk belajar membahas soal-soal penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan minggu depan. Sebagai persiapan, mari kita belajar ya, kita mengerjakan bersama-sama. Jangan lupa kalian nanti cocokkan dengan pekerjaan yang telah kalian kerjakan ya. Nanti kalian tulis benarnya nilainya berapa. Ini ada 25 soal. Benarnya kalian kalikan 4. Kemudian nanti kalian tuliskan nilainya di kolom komentar dengan format nama, kelas, nomor absen, dan nilai. Langsung saja kita bahas. Yang pertama atau nomor 1, surat Al-Kafirun tergolong surat A. Madaniyah, B. Makiyah, C. Al-Masan, D. Asbabun Nuzul. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makiyah atau golongan surat yang turun di kota Mekah sebelum hijrahnya Rasulullah. Kemudian nomor 2, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, adalah arti dari surat Al-Kafirun ayat ke A1. Ayat 1 gimana bunyinya ya? Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya hai, qul katakanlah hai orang-orang kafir. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi ini adalah arti dari ayat kedua. Ayat kedua ya. Kemudian nomor 3, wala antum abiduna ma a'bud. Arti dari ayat di samping ya, ayat di samping adalah A. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. B. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. C. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. D. Katakanlah hai orang-orang kafir. Kalau kita terjemahkan, wala antum, dan tidaklah kalian, abiduna, menyembah atau penyembah, ma'abud, Tuhan yang aku sembah. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 3 jawabannya adalah A. Nomor 4, salah satu kandungan surat Al-Kafirun adalah, ayo coba, A. Perintah untuk saling menghormati antar umat beragama. B. Anjuran untuk saling memusuhi. Enggak mungkin ya. Yang C. Menerangkan tentang macam-macam orang kafir. Juga tidak. Yang D. Perintah untuk mengajak orang kafir meluk Islam. Juga tidak. Jadi jawabannya adalah A. Perintah untuk saling menghormati antar umat beragama. Nomor 5. Mi, tolong colokan laptop. Ya, maaf ya, ini baterainya mau habis. Nomor 5, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disebut ya, orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya kepada Allah disebut A. Kufur ya. Kalau kufur itu perbuatannya ya, bukan orangnya. Nah, perbuatan tidak beriman
tidak percaya kepada Allah itu kufur. B. Kafir. Jadi orang-orang yang tidak beriman atau percaya kepada Allah itu disebut kafir. B nomor 5. Nomor 6, wala ana abidum ma abattum, ya, wala ana itu arti yang sesuai untuk ayat di samping adalah wala ana, dan tidaklah aku, ana ini saya, aku, abidun menjadi penyembah atau menjadi orang menyembah, ma'abattum apa yang kamu sembah atau Tuhan yang kamu sembah. Ini jawabannya yang mana nih? Berarti wala ana dan aku, ya berarti D jawabannya ya. Nomor 6 D. Lanjut nomor 7. Lakum dinukum waliyadin. Arti dari ayat di samping lafaz. Ini bukan lafaz ini, maaf. Arti dari ayat di samping adalah lakum untukmu, dinukum agamamu, waliyadin dan untukku agamaku. Berarti yang C ya. Lakum dinukum itu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang C. Nomor 7 C. Nomor 8. Surat Al-Kafirun terdapat dalam Al-Qur'an surat ke berapa ayo? A. Iya, yang A. Tuh 109. Jadi urutan ke 109. Nomor 9. Menyembah selain kepada Allah disebut perbuatan. Nah, ya, perbuatannya ini ya, menyembah kepada selain Allah itu A. Murtad, bukan. Kalau murtad itu keluar dari Islam. B. Syirik. Iya betul, syirik jawabannya B ya, syirik, yaitu menyembah kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, percaya ke dukun, tukang ramal dan lain-lain, itu namanya syirik. Orangnya musyrik, yang D. Kalau kafir, orang yang tidak percaya pada Allah, nah, kafir. Nomor 10 ya, nomor 10. Menghormati dan menghargai orang lain merupakan arti dari A. Tasamuh, ya. Tasamuh itu menghormati dan menghargai orang lain, ini tasamuh. Yang A jawabannya. Kalau tadabur itu mengambil pelajaran. C. Tawakal. Tidak, tawakal itu ya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamatu ini haji, bukan haji. Nomor 10 A. Nomor 11, nama surat Al-Kafirun diambil dari ayat ke titik-titik. Al-Kafirun itu namanya diambil dari ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, ayat ke-1. Nomor 12, umat Islam dilarang bekerja sama dengan pemeluk agama lain dalam yang dilarang kita dengan umat yang lain adalah bekerja. Boleh kita bekerja dengan orang Kristen, Buddha, Hindu, boleh. Beribadah, nah ini yang tidak boleh, ini yang dilarang. Kita beribadah misalnya ke gereja, kita Natalan dan sebagainya, ini enggak boleh. Jadi dalam hal beribadah kita dilarang untuk bekerja sama. Nomor 13, percaya kepada hari akhir, hari kiamat, termasuk rukun iman ke berapa? Masih inget nggak lagunya, lagu yang Bapak ajarin tuh? Rukun iman itu ada 6. 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat.
3 percaya kepada kitab, 4 percaya kepada Rasul, 5 percaya hari kiamat. Ayo, keberapa tadi? Kelima. Berarti D ya. Lanjut nomor 14. Hari kiamat disebut juga dengan ya, ini nama lain hari kiamat, Yaumul Arafah. Nah, bukan Arafah itu ketika haji, jamaah haji berkumpul di sebuah padang tempat namanya Arafah. B. Yaumul Hisab. Ya, betul ya, nama lain hari kiamat itu Yaumul Hisab atau hari di mana ini artinya hari perhitungan, akan dihitung tuh semua amal manusia, yang baiknya ada berapa, yang buruknya ada berapa, nanti dihisap ya. Mudah-mudahan kita semua amal baiknya lebih banyak karena amal jeleknya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 15. Alam kubur disebut juga dengan alam, nah, nama lain alam kubur. A. Mizan. Bukan, mizan itu timbangan, nanti di hari kiamat udah dihitung amal kita kemudian ditimbang, berat kemana, berat yang baik atau berat yang buruk. Kalau berat yang baik tandanya kita menjadi orang yang beruntung, kalau berat yang buruk tandanya kita akan celaka. B. Alam gaib. Bukan juga barzah. Betul ya, barzah. C jawabannya. 15 C. Lanjut nomor 16. Hari pembalasan amal manusia disebut juga dengan, nah ini juga nama lain hari kiamat ya, hari pembalasan. Hari pembalasan itu adalah Yaumul Ba'ats. Bukan, Yaumul Ba'ats mah hari kebangkitan. Yaumul Mizan timbangan. Yaumul Jaza ini C, jaza ini balasan. Jazakumullah, semoga Allah membalasmu, jaza balasan. Nomor 17. Kiamat sugro, artinya kiamat sugro itu artinya kecil ya, A. Lanjut nomor 18. Pada hari kiamat matahari akan terbit dari barat. Jadi nanti ketika menjelang hari kiamat, salah satu tanda besar hari kiamat itu matahari terbit dari barat. Nomor 19. Hari kiamat adalah hari yang harus kita yakini kedatangannya. Adapun hikmah beriman kepada hari kiamat adalah A. Memupuk rasa takut mati dalam hati. Ya enggak juga ya. B. Akan selalu terdorong untuk berbuat kebaikan. Ya, kalau kita yakin percaya kepada hari kiamat, kita akan selalu terpacu atau terdorong untuk berbuat baik untuk bekal menyambut datangnya hari kiamat. Nomor 20. Berikut tanda-tanda hari kiamat yang merupakan tanda hari kiamat. A. Anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, bukan. B. Banyak bencana alam. Ya, termasuk gitu ya. Karena yang C banyak amal soleh tidak. D banyak angka pengangguran juga tidak. Jadi yang B jawabannya. Jadi menjelang salah satu tanda hari kiamat itu tanda kecil ini ya, termasuk banyak bencana alam. Nomor 21. Malaikat yang meniup sangkakala tanda tibanya hari kiamat adalah malaikat A. Israfil, B. Izrail, C. Munkar, D. Nakir. Ini pelajaran kelas 4 ya. Meniup sangkakala itu tugas malaikat Israfil. Nah, ini kan dulu pernah Bapak ajarin ya lagunya, kalau kalian masih ingat bagaimana kita menghafal malaikat. Nah, kita coba cari, masih ada nggak? Malaikat Jibril sampaikan wahyu, jika Mikail memberi rizki, tiup sangkakala tugas Israfil mencabut nyawa tugas Israel.
Mungkar dan nakir tanya di kubur, akan menyiksa orang yang kufur. Raqib dan Atid mencatat amal baik dan buruk semua manusia. Malaikat Malik jaga neraka, akan menyiksa orang durhaka. Malaikat Ridwan menjaga surga, diperuntukkan bagi yang takwa. Malaikat Ridwan menjaga surga, diperuntukkan bagi yang takwa. Ya, tentu kalian masih ingat ya, itu yang kelas 4-nya diajar Bapak itu pasti ingat. Kalau hafal nggak tahu. Ingat. Nomor 22. Tempat berkumpulnya umat manusia setelah dibangkitkan adalah, nah, nanti manusia dari yang pertama kali ada lahir Nabi Adam, mulai dari Nabi Adam sampai bayi yang terakhir lahir di dunia ini nanti akan dibangkitkan di sebuah padang namanya padang mahsyar. C. Nomor 22. Nomor 23. Setelah menyadari berbuat dosa, sebaiknya kita memohon hadiah. Nggak mungkin ya habis dosa minta hadiah. B. Pahala. Masa berbuat dosa minta pahala. C. Ampun. Nah, yang C. Nomor 24. 24. Orang yang mempercayai hari kiamat pasti akan selalu berbuat, mana nih, A, B, C, D. Iya betul, C. Orang yang percaya kepada hari kiamat pasti akan selalu berbuat kebaikan. Nomor terakhir, segolongan yang mempunyai kekuatan besar berpikiran sesat merupakan pengertian dari ini segolongan ya, segolongan. Kalau seseorang ini bisa Dajjal, antara Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Kalau segolongan ini berarti banyak ya, ini adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ini silahkan dikoreksi jawaban kalian, ada betulnya berapa, kalian kalikan 4. Kalau betul 25 kali 4 berarti nilai 100. Kemudian kalian tulis di kolom komen dengan format nama,